Pemerintah resmi terbitkan aturan tentang tambahan kriteria pelamar pada seleksi P3K tahap kedua. Kabar baik untuk Sobat Gurupedia, karena pemerintah telah resmi menerbitkan peraturan tentang tambahan kriteria pelamar pada seleksi P3K tahap kedua. Hal ini berdasarkan pada siaran pers yang dirilis oleh BKN pada tanggal 27 Desember 2024. Siaran pers dengan nomor 12 rilis BKN 12/2024 ini berisi tentang pemerintah terbitkan aturan tambahan tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K tahap kedua. Jadi peraturan ini nantinya akan memberikan peluang kepada Sobat Gurupedia yang pada seleksi tahap pertama tidak memenuhi syarat atau belum melamar seleksi pengadaan ASN baik P3K atau CPNS. Jadi buat Sobat Gurupedia yang masih belum mendaftar pada pengadaan ASN tahap pertama ataupun tidak memenuhi syarat pada tahap pertama dan P3K dan CPNS, maka ada peluang untuk ikut di tahap kedua. Namun sebelum Gurupedia bacakan siaran pers ini, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Baik, langsung saja Sobat Gurupedia. Isi dari siaran pers ini adalah tentang tambahan kriteria untuk pelamar seleksi P3K tahap kedua, yang berisi tentang pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Jadi ini catatannya, tidak semua peserta yang TMS tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K atau CPNS itu masuk kriteria tambahan. Tidak, hanya pada non-ASN. Jadi perlu digarisbawahi ini bahwa yang boleh masuk ke dalam seleksi tambahan atau yang boleh melamar pada tahap kedua alumni tahap pertama yang TMS itu adalah bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Ingat, bagi yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi kalau belum mendaftar misalnya dari umum itu belum bisa. Aturan tersebut itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024 tanggal 10 Desember. Jadi tanggal 10 Desember ini sudah ada peraturan tersebut tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN. Jadi kabar gembiranya ini bagi tenaga non-ASN yang kemarin tidak bisa ikut seleksi tahap pertama karena TMS ataupun belum daftar. Jadi gitu. Adapun keputusan Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan bahwa tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN BKN dapat mengikuti seleksi P3K tahap kedua dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi Sobat Gurupedia, tambahan kriteria ini sebenarnya adalah peluang bagi tenaga non-ASN yang pertama, yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama. Jadi pada seleksi P3K tahap pertama mereka tidak lulus seleksi administrasi. Tetapi di pangkalan data non-ASN juga ada namanya. Cuma di seleksi administrasi tidak lulus. Jadi bisa daftar di tahap kedua. Yang kedua, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Jadi ini juga bagi yang TMS tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi CPNS. Sama dengan yang pertama. Jadi yang ini P3K, yang ini CPNS. Jadi yang sama-sama tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi boleh sekarang
ada peluang untuk mendaftar seleksi P3K tahap kedua bagi yang tidak memenuhi syarat ya. Berikutnya adalah belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi entah karena kesibukan atau karena ada hal lain pada seleksi tahap pertama kemarin ternyata belum melamar, maka inilah peluang kedua yang diberikan pemerintah kepada tenaga non ASN yang sebelumnya belum pernah mendaftar. Silahkan memanfaatkan peluang ini dengan baik. Adapun untuk lebih lanjut, pelamar dengan kriteria tersebut hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat kerja mendaftar. Jadi tidak bisa melamar di tempat lain, hanya bisa melamar di situ. Serta melamar pada jabatan ini. Jadi ada 2 syarat. Yang pertama adalah tempat bekerja saat mendaftar dan hanya melamar sebagai jabatan ini: pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Jadi ada 4 peluang yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga non ASN yang sudah terdata dalam BKN. Pendaftaran seleksi P3K tahap kedua di portal SSCA SMBKN sendiri sudah berlangsung sejak 17 November. Sudah 10 hari lebih pada sejak video ini di-share dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember ini. Adalah detik-detik krusial bagi Sobat Gurupedia yang belum mendaftar. Silahkan manfaatkan peluang ini dengan mendaftar di portal SSJSN. Kepala BKN menghimbau PPK atau pejabat pemegang kewenangan instansi untuk segera mengumumkan hasil seleksi kompetensi tahap 1 dan sekaligus approval di portal SSJSN terhadap pelamar yang memenuhi kriteria tersebut di atas. Jadi ini sudah ada himbauan resmi dari BKN bahwa PPK instansi itu melakukan approval. Artinya disetujui bagi kriteria-kriteria yang mendaftar di atas. Dengan demikian seluruh tenaga non ASN, ini harapannya ya, harapan besar pemerintah, seluruh tenaga non ASN yang terdapat dalam pangkalan data tersebut bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua. Jadi ini adalah peluang emas ya, peluang yang sangat berharga yang diberikan pemerintah kepada tenaga non ASN yang sudah ada dalam data BKN untuk mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Jadi itu saja Sobat Gurupedia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.